Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil adiyah, wassalatu ala khairil bariyah, wa ala alihi dawin nufusi zakiyah, amma ba'd. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ilmu akhlak, mengenai urgensi kita terhadap ilmu akhlak, yang mana menjadi kunci keberhasilan kita dalam sosialisasi kita maupun spiritualisasi kita. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih fokus utama ilmu akhlak itu. Fokus utama ilmu akhlak itu mengenai akhlaknya seseorang, baik dalam segi akhlak yang baik maupun akhlak yang buruk. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus senantiasa menjadikan suri tauladan terhadap Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi sendiri ditugaskan ke muka bumi ini tiada lain tiada bukan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tiada lain tiada bukan Nabi diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bukan soal ilmu yang disempurnakan, bukan soal harta yang diperbanyak, melainkan Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi ini hanya untuk memperbaiki akhlak di muka bumi ini. Karena apa? Karena kita sendiri harus sadar bahwasanya Nabi sendiri itu menjadi suri tauladan yang patut kita contoh, baik segi perilakunya, akhlaknya, dan lain-lain. Itu mengenai akhlak kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini malahan hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, inna akmal mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya mukmin yang paling sempurna itu ialah mukmin yang memiliki akhlak yang mulia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya kita sebagai seorang mukmin, sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus senantiasa memiliki akhlak yang mulia, yaitu akhlak mahmudah. Maka di sini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana sih seberapa urgensinya akhlak dalam kehidupan, yang mana akhlak sendiri menjadi pondasi sosial dan spiritual kita. Pertama, akhlak itu menjadi pondasi keberhasilan sosial. Kita fokus pada sosialisasi kita. Di sini kita dapat lihat bahwasanya kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya sosialisasi. Saling membutuhkan antara individu satu dan individu lain. Dengan adanya seperti itu, dengan tidak bisa dihindarinya sebuah sosialisasi, maka kita senantiasa harus memiliki akhlak sosial yang baik. Baik itu kita memiliki sifat jujur, memiliki sifat amanah, memiliki sifat pemaaf, dan lain sebagainya. Maka dampak sendiri tatkala kita memiliki akhlak yang baik dalam sosialisasi kita, maka kita dapat membuat suasana lingkungan kehidupan kita itu jadi aman, tentram, damai, dan lain sebagainya. Sebaliknya, tatkala kita tidak memiliki akhlak sosial, maka di sana akan terjadi banyak ego-ego yang dapat merusak terhadap norma-norma kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak menjadi pondasi keberhasilan spiritual. Dalam konteks spiritual sendiri, akhlak itu menjadi patokan bahwasanya menjadi patokan ataupun kadar seberapa dalamnya imannya seseorang. Dengan adanya seperti itu, maka kita dapat melihat tinggi dan rendahnya iman seseorang dengan adanya akhlak spiritualnya.
Karena tidak sedikit suatu ibadah menjadi sia-sia maknanya tatkala tidak disertai dengan akhlak yang baik dalam spiritualnya. Dalam artian dia beribadah hanya sekedar ibadahnya doang, tidak memiliki arti, tidak memiliki makna tentang spiritual ibadah. Dengan demikian, spiritual yang terjadi di kehidupan kita ini sangat dibutuhkan, karena diantaranya sifat spiritual itu seperti pemaaf, rasa kesabaran kita terhadap menghadapi suatu masalah, menghadapi orang lain dan sebagainya. Ataupun yang lebih besar, akhlak spiritual itu mengenai tentang pengendalian diri kita. Bagaimana cara mengendalikan diri kita daripada hal-hal yang negatif di zaman ini. Karena kita sudah tahu pada zaman sekarang moralitas kita sangat rendah. Nah, dengan hadirnya ilmu spiritual, ilmu akhlak spiritual, ilmu akhlak sosial, maka moralitas kita setidaknya bisa terjaga dengan adanya kita mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Karena sangat dominan, sangat krisis pada waktu sekarang tentang moralitas kehidupan dalam sosial maupun dalam spiritual. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.